masuk lagi orang pada masuk tuh. Saya di atas nih kamu masuk ke dalam aja ke tengah-tengah jangan lari. Juru masuk ke dalam. Satu berdiri lagi, mohon maaf. Kedua berdiri, ketiga berdiri. Silakan isi bangku yang duduk dulu. Silakan maju. Silakan kita tempat berpihak ke bangku depan. Silakan bapak ibu duduk lagi. Oh boleh. Silakan. Boleh ke depan. Dari yang sengaja Pak. Jangan sampai setelah disuntik langsung pulang. Kalau ada apa-apa di jalan, petugas tidak akan bertanggung jawab. Jaga jarak. Silakan. Bila ada yang rusak, cari yang kosong, cari yang kosong. Ya, terus Pak, cari yang kosong, cari yang kosong. Pincir sana bisa. Yang mau pensi sebelah sana silakan. Normal ya. Boleh laksanakan vaksinasi, silakan merapat ke meja 24, Berarti belum disuntik. 23, Berapa Pak? 22, Mau suntik? 10, kosong. Mau suntik? 13, 14, 15 kosong. Silakan. Bagaimana Bapinsa yang membawa anggotanya dari daerah, terutama yang sudah tua-tua, dikoordinasikan kami dahulukan saja. Yang tua, yang usia sudah di atas 55 tahun, didahulukan, dibantu, dikomunikasikan dengan bagian validasi. Koordinasi dengan Pak Proposnya, 20 sarinya. Observasi. 20? boleh. Yang usia sudah di atas 55 tahun atau dari 60 didahulukan. Jangan sampai beliau dulu sudah 2 jam belum kebagian minum dulu. Didahulukan saja. Karena kita juga akan seperti beliau. Cari yang kosong.
Ya, Indonesia tengah dalam proses vaksinasi COVID-19 dengan tahapan prioritas penerima vaksin. Vaksinasi ini tentunya ditargetkan ada sekitar 181,5 penduduk, 181,5 juta penduduk begitu yang akan divaksinasi di tanah air. Nah, kita akan lihat ya sejumlah syarat pemberian suntikan vaksin juga telah mulai diberitakan dan juga mulai dipertimbangkan seperti apa tahapannya dan juga syarat-syarat oleh para penerima vaksin COVID-19. Ini yang pertama, kita akan lihat syarat penerima vaksin yang sudah diperbarui antara lain yaitu vaksin dapat diberikan kepada mereka yang sudah sembuh dari COVID dan ini harus minimal itu sudah sembuh dari COVID-19 lebih dari 3 bulan. Artinya kalau sudah 3 bulan negatif dari COVID-19 ini sudah boleh ikutan vaksin. Selanjutnya yaitu 18 tahun. Jadi bagi Anda yang sudah berusia di atas 18 tahun ini juga sudah boleh menjadi peserta vaksinasi COVID-19 di tanah air. Dan ini juga ada gambar terkait dengan lansia. Ini untuk lansia sendiri yang ada di tanah air, ada kira-kira ini 5 kriteria yang harus dimiliki oleh para lansia yang ada di tanah air yang berada ataupun yang berusia di atas 60 tahun. Jadi ini ada 5 kriteria vaksin seperti apakah kesulitan menaiki 10 anak tangga, kemudian apakah sering merasa kelelahan, kesulitan berjalan, penurunan berat badan drastis dalam setahun terakhir. Namun ini juga ada pengecualian nih, bagi ibu hamil ini sudah terlihat ya, tanda disilang artinya harus ditunda dulu untuk vaksinasinya, termasuk juga bagi Anda yang sedang dalam merencanakan program kehamilan. Karena ini setelah mendapatkan vaksinasi dosis COVID-19 pertama dan kedua baru bisa boleh merencanakan kehamilan. Lalu bagaimana dengan ibu menyusui? Tentu boleh dong ya mendapatkan vaksinasi, jadi tidak perlu khawatir bagi Anda para ibu menyusui karena ini sudah boleh diberikan vaksinasi COVID-19 jika nanti sudah bisa diterapkan ataupun sudah digalakan oleh pemerintah tanah air. Selanjutnya bagi Anda yang memiliki tekanan darah penerima vaksin ini harus dibawa ya 180/110 mm merkuri. Artinya pengidap hipertensi ini boleh diberikan suntikan vaksin dengan catatan tidak memiliki tensi di atas atau di batas 180/110 mm merkuri. Kita juga akan lihat lagi lainnya. Ya. Ini adalah syarat penerima vaksin COVID-19 juga. Jadi bagi yang bertanya-tanya ya, pengidap penyakit kronis seperti asma, jantung, gangguan ginjal dan juga hati ini vaksinasi tidak bisa diberikan begitu. Tapi kalau misalnya terkontrol, ini juga bisa mendapatkan surat rekomendasi dari dokter untuk mendapatkan persetujuan untuk bisa divaksinasi dari dokter yang merawat. Dan juga bagi penderita TBC yang menjalani pengobatan lebih dari 2 minggu, ya pengobatan lebih dari 2 minggu ini juga bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Pada vaksinasi pertama nanti orang yang punya riwayat alergi, nah bagi Anda yang punya riwayat alergi, sesak nafas, kemudian bengkak maupun potensi reaksi lainnya karena vaksin, Anda harus divaksinasi di rumah sakit. Selanjutnya jika Anda juga mendapatkan reaksi alergi setelah mendapatkan penyuntikan pertama, maka untuk dosis tahap kedua ini Anda tidak diberikan jika terjadi reaksi yang sangat signifikan di penyuntikan pertama. Selanjutnya, vaksinasi kepada pengidap penyakit autoimun sistemik, gangguan pembekuan darah, defisiensi imun dan juga penerima transfusi juga ditunda dan baru diberikan setelah berkonsultasi dengan dokter. Jadi kalau sudah konsultasi dengan dokter dan juga sudah disetujui gitu ya, nah ini baru boleh mendapatkan vaksinasi COVID-19. Kemudian juga penderita kanker yang tengah menjalani terapi ini juga diwajibkan untuk mendapatkan surat keterangan dulu dari dokter apakah memang bisa mendapatkan vaksinasi atau tidak. Jadi harus menyertakan surat keterangan dari dokter yang merawat. Kemudian bagi pengidap epilepsi ini vaksinasi bisa diberikan jika keadaannya terkontrol. Oke, nah itu tadi ya beberapa
jenis ataupun beberapa syarat penerima vaksin COVID-19 yang bisa diterima. Selanjutnya kita juga akan melihat ya untuk orang yang menerima vaksin selain COVID-19. Jadi jika Anda akan menerima vaksin lain ya, vaksin lain ini harus syaratnya yaitu memberikan jeda begitu, memberikan jeda minimal 1 bulan setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Jadi ini penting bagi Anda, ingat ya, untuk memberikan jeda setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19 tahap pertama dan kedua, kemudian baru bisa mendapatkan vaksinasi lainnya. Dan terakhir, bagi pengidap HIV AIDS ini yang rutin mengonsumsi obat-obatan, Anda bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Itu tadi beberapa kriteria ataupun syarat yang sudah disetujui oleh pemerintah bagi yang bisa mendapatkan vaksin COVID-19.